Yang kami hormati Ketua BAN PDN Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Yusro, PhD, Ketua BAN SM Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Toto Santosa, MM, dan seluruh jajarannya, Ketua Panitia Rakorda 2 BAN SM Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Ujang Hidayat, seluruh tamu undangan, semoga keberkahan dan kemuliaan senantiasa tercurah kepada Bapak Ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Ke Depok beli peyek pernyak, lanjut makan cipir dan belimbing muda. Senang sekali kami SMA IT Rahmania dapat hadir pada forum Rakorda 2. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan Ibu semuanya, izinkan kami dari SMA IT Rahmania untuk bercerita pengalaman kami, karena kami termasuk sekolah baru dibanding dengan sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Dan apa yang kami sajikan hari ini bagian dari sharing saja, ya, bukan berarti kami lebih baik atau lebih unggul, tapi kita sama-sama berbagi. Dan saya pun tadi banyak dapat hal dari narasumber sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, izin saya ke bawah. Dalam sebuah sekolah, pengalaman didapat bukan hanya oleh seorang guru, tapi stakeholder ataupun objek sekolah, yaitu siswa yang dalam hal ini merasakan pengalaman sekolah juga harus bisa memberikan pengalamannya, sharing pengalamannya, apa yang mereka rasakan dan apa yang sudah mereka alami di sekolah. Maka dalam hal ini kami tidak sendirian untuk presentasi pada kesempatan hari ini. Kami membawa putra-putri terbaik kami untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu semuanya, yang insya Allah akan saya panggilkan satu-satu. Yang pertama adalah Ananda Sabil. Silakan Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. I am very excited here to tell you all and introduce you guys to our beloved school. I know that it is a new school, but we will share our best to all of you guys. Thank you so much. Oke, itu Sabil. Dan yang kedua kita panggilkan putri terbaik kami, Ananda Ina. Silakan Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Milinda Nasa Fatia Rahmania. Ana fi Sofa Syamata. Wa ashkuru bi sa'adati jiddan. Astati'u ataqaddam fi amamakum. Syukran. Oke. Dan yang ketiga, salah satu putri terbaik kami, Ananda Aisyah Kostim. Prancis ya. Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kostim Kayasa. Saya berasal dari SMA Rahmania kelas 10. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, dan Bapak dan Ibu semuanya, dalam pemotong hari ini mereka akan berbagi juga pada Bapak dan Ibu semuanya. Dan di awal ini maka kami akan mempersilahkan Ananda Sabil untuk mempresentasikan terkait dengan kondisi sekolah. Di awal kami akan mengambil metode STAR, di mana nanti S-nya adalah situasi kondisi kami saat ini, T-nya adalah tantangan, A aksi, dan yang terakhir adalah refleksi. Kepada Sabil, silakan. Good afternoon everyone. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Okay. Now today I would like to tell you guys tell all of you about STAR. Now what is STAR? Apa sih itu STAR? Now STAR stands for S, situasi saat ini, T, tantangan, A, aksi, dan R, refleksi. Oke.
Okay, pertama, situasi saat ini. Okay, I would like to tell all of you about our team. Now, why do we call it our team and not our teachers? It is because we feel like they are not our teachers. We feel like they are our families. Kita seperti merasa udah mereka itu keluarga kita. Our parents at school, orang tua kita di sekolah. Oke, total kita ada 13 guru di sini, and this is the structure of our teachers. Yeah. Okay, next, I would like to share a video to all of you to introduce you guys to our school. Bukan hanya tahu sekolah kita dari omongan saja, tapi juga menonton video, also watching a video, so all of you know what our school is like. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, a day in my school. Di pagi hari kami disambut oleh siswa OSIS dan para guru dengan senyuman hangat. Setelah bel masuk berbunyi, kami mulai melakukan kegiatan rutinitas, yaitu sholat duha dan zikir pagi di aula. Doa setelah sholat duha dan zikir al-Musurat akan dipimpin oleh siswa secara bergiliran. Kemudian, aktivitas dilanjut dengan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas masing-masing. Saat memasuki waktu sholat zuhur, kami bergegas untuk mengambil wudhu dan berkumpul di aula kembali untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. This is our day-to-day activity. Setiap hari aktivitas kita from the start of the school to the end of the school. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kami melakukan rutinitas talqin Al-Quran secara bersama-sama untuk melatih hafalan Al-Quran. Seusai kegiatan sholat subuh, Okay. So from praying zuhur, every day, each day we read one page of the Quran. Okay. Setiap hari selesai habis zuhur kita baca satu halaman dari Quran bersama-sama. After that, sesudah itu baru kita mulai istirahat selanjutnya lagi. Okay, sampai selanjutnya, and then we start our next class. Yeah, 2 kelas terakhir. Okay, we study, we learn, and the way we learn is not just the basic learning. We also learn using gadgets such as phones, tablets, computers, and etc. And how we do that is by playing online games. The teachers always make creative online games for us to play. And then after that, time for praying again, time for Ashar. Okay, we pray Ashar, and also we add Al-Masurat every day. So every day we read 2 Al-Masurat, the morning and the evening. Yeah. After that, after we read Al-Masurat, and then we finally boleh pulang. Okay, then selanjutnya, next time I would like to call Baik, sambil Ibu lanjutkan karena layar belum berproses, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Baik, tadi Sabi sudah menceritakan daily activity yang mereka lakukan di sepanjang sekolah dari mulai awal sampai dengan pulang sekolah. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, kami memiliki karakter yang kami ingin bangun di sekolah kami singkat dengan kata Team Sprainer School. Nah, ini adalah tagline kami, ini adalah semangat dan motivasi buat kami, dan ini terimplementasi dalam kegiatan kurikulum maupun kegiatan
kesiswaan. Nah, Teamsprener ini sendiri turunannya ya, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, Teams ya, TEAMS, T-nya itu adalah terampil, efisien, akhlak, mandiri, dan sosial. Serta yang terakhir, kita ingin anak-anak kita memiliki jiwa entrepreneurship, sehingga karakter yang ingin dibangun di SMA ITB Rahmani adalah karakter Teamsprener School, seperti itu. Lalu berikutnya, kita memiliki yang namanya semangat atau motivasi dalam mengajar dan motivasi belajar. Kami menyebutnya sebagai motivasi leading. Kalau kita ingin menjadi orang yang leading, orang yang senantiasa memimpin dalam berbagai aktivitas atau dalam berbagai komunitas, maka kita harus melalui 3 tahapan ini. Leading yang pertama adalah, ini adalah sebuah akronim dari kata learning, doing, dan inspiring. Dimana yang namanya sekolah, kita semua sebagai tata pendidikan pasti kita memberikan pembelajaran. Anak-anak kita belajar. Nah, belajar di sini bukan hanya belajar di dalam sekolah saja, namun juga belajar di luar sekolah. Boleh di slide yang Teamsprener, Pak? Boleh? Iya, yang leading. Oke. Nah, ini tadi ya kita sebutkan karakter Teamsprener School, di mana ini terimplementasi di kurikulum dan kesiswaan. Selanjutnya, di learning ini anak-anak bukan hanya belajar di dalam kelas saja, tapi kita memiliki kegiatan di mereka harus belajar di luar juga. Nah, seperti di paparan yang ada di depan ini, mereka mendapatkan pembelajaran langsung di universitas. Karena kita tahu setelah jenjang setelah jenjang SMA, mereka akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi ke dunia kampus. Sehingga setiap tahunnya kita harus belajar bersama dosen-dosen di kampus-kampus yang ternama, insya Allah. Lalu yang berikutnya adalah setelah belajar, mereka melakukan doing. Nah, doing di sini anak-anak akan ada kegiatan ke lapangan langsung. Mereka harus memberikan keilmuan mereka atau pemahaman mereka kepada sekitar mereka, baik yang mereka kenal ataupun tidak mereka kenal. Nah, seperti di gambar ini, mereka ada kegiatan praktik lapangan, di mana kita bekerja sama dengan UMKM di sekitar Depok, yang teman-teman anak-anak kami berbagi dengan para pengusaha di sekitar Depok, dan mereka mendapatkan ilmu dari para pengusaha seperti itu. Dan terakhir adalah inspiring. Setelah mereka belajar, mereka melakukan, selanjutnya mereka harus memiliki jiwa inspiring. Mereka harus menginspirasi. Nah, inspirasi di sini Bapak dan Ibu juga kita coba bangun jenjangnya. Inspirasi yang pertama adalah bagaimana anak-anak bisa memberikan inspirasi ke kedua orang tua mereka. Jadi sebelum rapot akhir tahun diberikan, mereka harus mempresentasikan di depan orang tua mereka lewat kegiatan Student Lead Conference, di mana mereka harus memaparkan apa saja pembelajaran yang mereka sudah dapat, apa saja karakter yang sudah mereka coba bangun dari mulai sekolah. Itu di depan orang tua mereka. Semester 1 orang tuanya semuanya secara umum gitu ya, sama teman-teman, sama orang tua dan teman-teman mereka juga. Semester 2 di kenaikan kelas mereka berdua saja. Jadi hanya ada anak dan hanya ada orang tua, sehingga lebih dapat feel-nya mereka mempresentasikan ke orang tuanya. Lalu inspirasi kedua adalah mereka berbagi kebaikan dengan komunitas yang belum seberuntung mereka dalam mengenyang pendidikan. Di sini kita berikan contoh, kita punya Masjid Terminal, Master, Sekolah Masjid Terminal Depok. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu gitu ya, sekolah untuk anak-anak yang mendapatkan bantuan ya untuk pendidikannya. Ini mereka berbagi. Dan yang terakhir adalah bagaimana mereka bisa menginspirasi untuk halayak lebih umum lagi lewat prestasi mereka. Jadi menginspirasi bukan hanya mendapatkan sebuah prestasi mereka juara ABCD, tapi mereka juga bisa membuat bangga kedua orang tuanya, lalu mereka bisa bermanfaat berbagi ilmu mereka sama orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan terakhir insya Allah mereka bisa menjuarai beberapa kompetisi ya. Oke, selanjutnya untuk aksi
ya. Tadi kita sudah melakukan tantangannya. Tantangannya ada, untuk aksi akan dijelaskan oleh sisi terbaik kami. Silakan Ina. Ya, berdua dengan Aisyah. Oke, والآن نحن إلى نقطة الثالث يعني التطبيق. Selanjutnya adalah pembahasan tentang aksi. Aksi ini merupakan program-program yang sudah dijalani di SMIT Rahmaniyah. المدرسة نحن عندنا منهج التي نحن نستخدم في كل يوم في يومية. موجود salah satu الأقسام الأولى يعني المناهج الدراسة الداخلية، والثاني المناهج الدراسة الترقية، والثالث المناهج الدراسة الأفضلية. Aksi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada intrakurikuler, yaitu program yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua ada ekstrakurikuler, yaitu program yang dilaksanakan di luar sekolah. Yang ketiga yaitu kokurikuler, yaitu program yang ditunjukkan sebagai program penguatan. والآن نحن عند Smart Learning. Smart Learning نحن نستخدم في كل يوم في المدرسة التي أولى موجود Student Center. Student Center ذلك الطلاب يبحث بنفسه مع الدراسة التي هي مهم، ثم ليس المدرس الذي تدرس إلى مدرسة، ثم نحن لابد يبحث بنفسه. Oke, di SMIT Rahmaniyah kami memiliki konsep belajar smart learning, yaitu yang pertama ada Student Center. Student Center merupakan program yang fokusan pembelajarannya itu ada pada siswanya. Jadi guru itu perannya sebagai fasilitator dan pemantik. Jadi yang berperan itu anak-anaknya. الثاني ملتي ميثود هو الطريقة التعليم الطلاب ثم يدرس المدرس للطالب بالمتهونة والكثير. المثال Stay Jigsaw method and Webber. Jadi yang kedua adalah multi-method. Multi-method itu guru-guru mengimplementasikan kepada para peserta didiknya tentang metode belajar yang beragam. Contohnya tadi yang disebutin Nina ada to stay to stray. To stay to stray itu apa namanya? To stay to stray para peserta didik itu disuruh membuat kelompok beranggotakan 4 orang. Sebelum melaksanakan kegiatan to stay to stray, setiap kelompok itu wajib merangkum materi dan mempersiapkannya di presentasi PowerPoint. Saat kegiatan to stay to stray, dua anggota kelompok akan menetap untuk menjelaskan materi, sedangkan 2 yang lainnya akan berkeliling ke kelompok lain untuk mendapatkan materi dari kelompok lain. والبرنامج الثالث نحن موجود القرآن بيس هو نحن ننظر العلوم العمومية، ليس المهم فقط، ولكن العلوم القراءة القرآن ذلك مهم جدا. لماذا؟ لأن القرآن أساس من الدين نحن، والدين ذلك مهم في حياتنا نحن. Yang ketiga adalah Al-Quran Base. Jadi di SMIT Rahmaniyah itu bukan hanya belajar tentang ilmu duniawi, namun juga tentang ilmu ukhrawi atau ilmu akhirat. Contohnya pada pembelajaran PAI pada materi kepemimpinan ala Rasulullah. Di sana di pembelajaran itu kita diberikan potongan hadis atau potongan potongan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi tersebut.
والرابع نحن موجود realistic هو نحن ننظر درس التي نحن نتعلم في الدراسة ليس في حساب فقط ولكن نحن أيضا ننظر من التدريب الواقع. Yang keempat ada realistik. Realistik ini pembelajaran bukan hanya sekedar dari teori, namun kita juga ada praktiknya agar siswa-siswa lebih memahami apa yang sedang dipelajarinya. Ya, waktunya habis, Ibu. Terima kasih. SMA Deraman ya. Ya, itu saja mungkin yang kami dapat sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.